Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to English Side Channel, where English meets your needs, and still with me, Anissa. Masih di video seri mengenai English tenses. And today we are going to learn about one of the most important tenses in English. That is past simple tense. Berarti ini tenses yang kelima. Di video kali ini we are going to learn about the function of past simple tense. Selanjutnya formula of past simple tense. Some of the spelling changes we made if we are writing past simple tense. And as usual, at the end of this video, we are going to have some practice exercises. Now, let's go to the first explanation about the function of past simple. The first thing, let's talk about the function of past simple tense. I'm going to use bahasa Indonesia for this. Di sini saya sudah menuliskan timeline waktu sebagai ilustrasi biar kalian lebih mengerti. Past simple itu di mana sih letaknya? Di sini itu saya sudah menuliskan ini nih, sekarang. Ilustrasinya di tengah-tengah ini adalah masa sekarang, pada saat ini juga. Dan past itu adalah kegiatan-kegiatan yang terjadi before now. Sebelum sekarang. Di sini. Dan kegiatan itu, baik itu event, baik itu action, baik itu condition, is already finished. Selesai. Tidak ada efek apapun ke masa sekarang. Beda dengan present perfect atau present perfect continuous yang ada hubungannya dengan sekarang. Dan biasanya menggunakan specific time. Waktu yang spesifik seperti yesterday, last week, dan sebagainya. Misal saya punya contoh seperti ini. I learned grammar. Kalau ada kalimat seperti ini, ada ed, berarti maknanya tidak lagi belajar grammar saat ini, karena saya sudah belajar grammar sebelumnya. Dimengerti? Dan selanjutnya kita akan masuk ke formula past simple. Sekarang kita akan mulai membahas mengenai the formula of past simple tense. Kita lihat formulanya itu dari beberapa jenis kalimat. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif, kalimat interrogative atau pertanyaan, ada kalimat interrogative negative, kalimat tanya dalam bentuk negatif. I can say that past simple is the simplest tense ever. Tenses yang paling simple menurut saya. Kita mulai di kalimat positif. Formula dari past simple tense itu adalah subject plus verb to plus object verb 2. Kita langsung ke contoh biar langsung mengerti. Contohnya seperti ini. Saya punya contoh, she wrote a book. Subjeknya she, verbnya wrote, objeknya a book. Nah, di sini bisa dilihat she wrote, verbnya itu adalah wrote. Wrote itu adalah bentuk kedua. Bentuk kedua dari write. Write verb 1, baru ini verb 2, verb 3-nya adalah written. Write, wrote, written. Ingat, past simple menggunakan bentuk kata kerja yang kedua. Betul, berarti menggunakannya wrote. Sekarang contoh yang kedua kita lihat ya. She watched Harry Potter movie. Tetepan ya, Harry Potter. I am a Potterhead anyway. Mana subjeknya? Tetap she. Verbnya watched. Watched itu apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesianya apa? Menonton, betul. Watched. Repeat after me, say after me. Watched. Ada deh-nya di belakang. Ini verbnya. Ini verb berapa tadi? Saya bilang verb 2. Berarti verb satunya apa tuh? Watch. Betul. Ini watch, verb 1. Verb 2-nya watched. Verb 3-nya watched. Verb 3-nya. Notice nggak? Loh, kenapa perubahannya itu dari
dari yang contoh pertama, verb yang pertama dan verb yang kedua kok beda kalau yang satu mah tidak pakai ed, yang kedua pakai ed. Nah, itu dia yang namanya regular dan irregular verb. Nanti saya akan bahas regular dan irregular verb setelah pembahasan ini. Jadi tetap tonton ya, jangan sampai di skip. Dan sebelum saya menjelaskan mengenai perubahan ini, saya lanjut dulu pembahasan mengenai formula di negatif ya. Nah, di negatif itu, past simple menggunakan kata bantu atau auxiliary verb did. Did not. Say after me. Did not. Very good. Atau si did not ini di English conversation biasanya di contracted, disingkat, yaitu not seperti biasa O-nya dihapus, ganti dengan apostrophe dan disatukan dengan did. Jadi bacanya didn't. Say after me. Didn't. Very good. Di sini uniknya past simple. Di mana di kalimat negatif verbnya harus berubah ke yang awalnya, harus berubah ke yang aslinya, yaitu verb 1. Masih bingung? Langsung ke contoh ya. Kita ambil contoh yang dari yang pertama nih. She wrote a book. Kita ganti ke kalimat negatif ya. Subjeknya apa? She. Betul. Selanjutnya kita nulis apa? Did not atau didn't. Kita tulis didn't aja. Nah, selanjutnya adalah verbnya. Verbnya apa itu? Wrote ya. Karena ini negatif, itu harus berubah kembali ke verb 1. Verb 1 dari wrote apa? Ini. Apa? Write. Very good. Write a book. Good. Nah, sekarang kita latihan lagi. Coba kalimat ini dirubah ke kalimat negatif. She watched Harry Potter movie. Yang pertama ditulis apa? Subjeknya? Very good. She. Selanjutnya kita nulis didn't. Verbnya apa itu? Watched. Itu verb 2 kalau tambah ed. Verb satunya apa? Watch. Very good. Ed-nya dihilangkan karena kembali ke verb 1. Very good. Selanjutnya ada apa? Harry Potter movie. Harry Potter movie. Oke. Sekarang kita ke formula past simple di kalimat interrogative atau kalimat pertanyaan. Seperti biasa ya, kalau kalimat pertanyaan itu ada yang dibulak-balikan kan. Yang dikedepankan sebelum subjek adalah auxiliary-nya atau kata bantunya. Yaitu kata bantu di past simple, did. Did-nya harus sebelum subjek ditulisnya, yaitu did plus subject plus verb 1 tanda tanya. She wrote a book, rubah ke kalimat interrogatif. Jadi seperti apa? Yang pertama ditulis apa? Did. Very good. Did, subjeknya apa? She. Verb 1, verbnya apa? Wrote. Verb 1 jadi wrote, write. Very good. A book. Repeat after me. Did she write a book? Did she write a book? Gitu. A book di akhir kalimat ditinggikan nadanya. Yuk, latihan lagi. She watched Harry Potter movie. Dirubah ke kalimat pertanyaan. Jadi seperti apa? Tulisnya did dulu. Selanjutnya subjeknya she watched. Kembali lagi. Yang ini kembali lagi ke bentuk pertama. Berarti langsung watch. ed-nya dihapus. Harry Potter movie. Sampai sana udah dimengerti kan ya? Dan sekarang ke kalimat interrogatif negatif, kalimat pertanyaan namun mengandung unsur negatif, seperti bukan sense-nya yang negatif, tapi pertanyaannya, misalkan, tidakkah kamu melihat saya, tidakkah kamu berbicara dengan dia, gitu. Kalimat pertanyaan cuman ada kata tidaknya, dan itu namanya interrogatif negatif. Nah, cara penulisannya adalah seperti ini. Didn't subject verb 1. Bisa notice kita ngeh nggak di sini didn't. Penulisannya harus di-contracted ya, did sama not-nya. Jadi didn't. Jarang atau tidak, bahkan tidak ada yang menggunakan did not she write a book, but jarang sekali. Makanya formulanya adalah langsung di-contracted. Didn't subject verb 1. Oke, langsung ya. Kalimat ini rubah ke kalimat interrogatif negatif. Berarti didn't, subjeknya she
Verbnya dari wrote jadi write. Depan, verb 1. Able. Good. Kalimat kedua. She watched Harry Potter movie. Nah, itu dia. Saya rekap ya. Kita lihat. Write, watch, write, watch, write, watch. Ini wrote, watched. Saya tekankan lagi bahwa di formula past simple tense, verb 2 atau past verbnya, kata kerja bentuk keduanya digunakan hanya di kalimat positif saja. Lihat, verb 2. Selebihnya kalimat negatif, interrogatif, negatif, semuanya dirubah ke kata kerja pertama. Simpel kan ya? Selanjutnya, saya akan membahas mengenai regular dan irregular verb. Kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan seperti ini. Write, wrote, written, watch, watched, watched. Oke? Singkat saja saya akan membahasnya. Langsung ke pembahasan regular dan irregular verb. Sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai regular and irregular verbs. Di sini saya sudah kasih beberapa list kata kerja yang masuk ke regular verbs dan kata kerja yang masuk ke irregular verbs. Dan sebenarnya masih banyak list-list yang masuk ke regular dan masuk ke irregular. Sekarang saya jelaskan satu persatu dulu ya, apa itu regular. Regular verbs singkatnya adalah kata kerja yang perubahannya itu beraturan. Beraturannya seperti apa? Tanpa kita harus mengingat-ingat seperti apa perubahannya, regular verbs hanya menambahkan ed di belakangnya. Seperti contoh watch, menonton. Ini verb satunya atau bentuk presentnya. Bentuk pasnya tambah ed, bentuk keduanya ada tambah ed. Jadi watched. Repeat after me, watched. Verb tiganya atau past participle-nya masih ed. Begitupun dengan walk. Walk. Verb 2-nya atau bentuk pastnya yaitu walked. Repeat after me. Walked. LK-nya dihapuskan. Walked. Tambah D di belakang. Begitupun past participle-nya atau bentuk ketiganya yaitu walked. Tambah ed lagi. Cook. Jadi cooked. Cooked. Learn, belajar. Learned, learned. Kick, menendang. Jadi kicked. Tambah ed, kicked. Flip, membalikan. Jadi flipped. Flipped. Nah, sekarang saya mau nanya nih. Ngeh nggak kenapa flip ada 3? Ada ditambah dengan P. Nah, untuk penjelasan mengenai ini, saya akan jelaskan di spelling changes di video selanjutnya. Setelah ini. Jadi, pastikan kalian nonton ya. Biar nggak bingung. Biar kalian dapat jawabannya kenapa ini penulisannya seperti ini. Dan selanjutnya adalah irregular verbs. Irregular verbs singkatnya adalah kata kerja yang mana verb 1, verb 2, dan verb 3-nya itu perubahannya itu tidak beraturan. Kadang jauh berbeda, kadang slightly different. Berbedanya sedikit. Tapi yang jelas tidak menggunakan ed. Nah, yang irregular verb seperti contoh nih, ada sit, duduk. Verb 1 atau bentuk presentnya adalah sit, S-I-T penulisannya. Verb 2-nya bentuk pastnya adalah S-A-T, bacanya sat. Sat. Verb 3-nya adalah sat. Sat. Kak, kok ini kan beraturan, ini penulisannya verb 2 sama verb 3-nya sama, SAT, SAT, kenapa dimasukkan ke irregular? Karena ini tidak memakai ed. Regular itu harus pakai ed, itu yang dikatakan dengan beraturan. Yang ini tidak beraturan, karena tidak menggunakan ed. Mengerti? Contoh selanjutnya ada come, datang. Bentuk presentnya, bentuk verb 2 atau bentuk pastnya adalah came. Came. Selanjutnya, verb 3-nya adalah come. Malah berubah lagi ya ke verb 1. Come, came, come. Run, berlari. Run, ran, run. Kalau fly, terbang, menerbangkan.
Fly, bentuk keduanya flew. Repeat after me, flew. Bentuk past participle atau bentuk kata kerja ketiganya adalah flown. Flown. Sekarang do, mengerjakan. Do di sini bukan kata bantu artinya, tapi memiliki arti, yakni mengerjakan. Bentuk pertamanya adalah do, keduanya adalah did, ketiganya adalah done. Selanjutnya yang terakhir adalah go. Went, gone, gone. Go, went, gone. Nah, bisa dilihat ada yang perubahannya sangat jauh, ada yang perubahannya ya dikit-dikit. Itulah irregular verbs ya. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai spelling changes nih. Saya akan pertanyaan kalian mengenai penulisan seperti ini akan terjawab di pembahasan saya selanjutnya. Jadi pastikan kalian nonton. Peraturan-peraturan yang digunakan untuk menuliskan kata kerja yang beraturan, yaitu yang menggunakan ed di belakangnya. Nah, di sini ada beberapa perubahan spelling. Yang pertama itu biasanya the basic rule. Biasanya kan aturan dasarnya kata kerjanya itu tinggal ditambahkan dengan ed, seperti walk. Tinggal langsung tambahkan ed saja penulisannya, walked. Begitupun dengan watch, watched. Apalagi click, clicked. Jadi tinggal langsung pakai ed saja. Namun ada beberapa pengecualian yang memang kita nulisnya itu tidak langsung serta-merta menambahkan ed di belakangnya. Seperti pengecualian yang pertama, ada kata kerja yang akhirannya huruf e. Kalau misalkan ada kata kerja yang berakhiran huruf e, tinggal menambahkan d saja. Tidak perlu e, karena e-nya sudah terwakili dengan kata dasarnya. Seperti bake. Bake kan ada e di belakangnya ya. Dan juga date. Kalau misalkan kata kerjanya yang memang akhirannya sudah e, tinggal tambahkan d saja, simple. Tidak lantas jadi seperti ini. E-nya jadi 2. No, salah. Ingat ya, setiap yang akhiran e kata kerjanya langsung saja tambahkan d. Dan pengecualian yang 3. Kalau kata kerjanya berakhiran y. Kalau ada yang berakhiran y, kalian harus hapus y-nya dan ganti dengan ied, ied. Contohnya seperti apa? Contohnya ini. Study, y. Bully, y. Akhiran y kan? Jadi penulisannya studied atau bullied. Oke? Jadi kalian setelah tahu ini tidak akan lagi menulis seperti ini. Tidak akan lagi. Karena kalian sudah tahu bahwa kata kerja yang berakhiran y, kalau di past simple kan, dibentuk kedua kan, y-nya harus dihapus, baru ditambah dengan ied. Very good. Pengecualian yang terakhir. Pengecualian yang terakhir, ada kata kerja yang akhirannya itu adalah CVC. Ini adalah jawaban dari pertanyaan kalian yang tadi di flip di sebelumnya, pembahasan sebelumnya di flip, kok tulisnya jadi PED bukan ED gitu. Nah, ini dia jawabannya. Karena flip itu akhirannya adalah CVC, konsonan, vowel, konsonan. Dilihatnya itu dari belakang kata ke depan. Nah, contohnya seperti ini, flip. Flip, kita ingat dari belakang ke depan. P dulu itu konsonan. I vocal atau vowel. L konsonan. CVC. Stop. Konsonan. O vowel. T consonant. N consonant. A vocal atau vowel. L consonant. Lihat, CVC, CVC, CVC. Kalau yang akhirannya seperti ini, kalian harus double the last letter. Last letter itu huruf terakhirnya harus ditulis 2 kali. Sekarang lihat, huruf terakhirnya apa? P. Berarti ditulis 2 kali, jadi P. Baru ditambah dengan ED. Begitupun dengan stop. Stop itu kata akhirnya apa? P. P-nya harus ditulis lagi, baru ditambah dengan ED. Dan selanjutnya plan. Akhirannya apa? Huruf terakhirnya N. Berarti yang harus didouble adalah huruf N. Betul, jadi baru ditambah dengan ED. Jadi seperti ini penulisannya. Plan. Itu dia pembahasan mengenai spelling.
perubahan-perubahan spelling, bagaimana cara menuliskan kata kerja yang berakhiran dengan ed, ya. Dan selanjutnya, we are reaching the end of this video. So, what we are going to do next? We are going to do some practice exercises. So, keep on watching. Okay, everyone, let's have some practice exercises regarding past simple tense. And I have prepared 5 questions over here. So prepare your notes as well and try to answer the questions here. Let's answer the first questions. The birds blah blah blah. Di sini saya sudah menyiapkan fly sebagai kata kerjanya. So high yesterday. Ini kalimat past simple kah? Betul, kalimat past simple. Karena ada yesterday, kemarin. Berarti kira-kira ini bentuk past simple-nya seperti apa? 1, 2, 3. Ya, verb 2 dari fly apa? Flew. Number 2, guessing whether or not this is true, true or false. Donnie didn't went to school. Ingat penjelasan saya tadi, kalau kalimat negatif apa? Verbnya harus verb 2 atau verb 1? Kembali lagi. Verb 1. Sedangkan ini verb berapa? When itu apa? Pergi. Verb 1 dari pergi apa? Go. Jadi ini jangan when, tapi go. Donnie didn't go to school. Yeah. Number 3. Masih tentang true or false. Did they check my project? Sorry, ini false ya. Did they check my project? Ingat ini kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan tadi penjelasannya harus kembali lagi ya. Verbnya ke kalimat ke verb 1. Apakah sudah benar? Ini did, ini auxiliary-nya, ini subjeknya, ini verbnya. Kita lihat verb. Verbnya itu check. Ada ed-nya enggak? Enggak ada. Apakah ini irregular verb? Enggak juga. Berarti ini sudah benar. Berarti ini jawabannya adalah true. Sekarang nomor 4 ya. Nomor 4 ini saya sudah kasih verbnya di sini nih. Move. 2 days ago. Oh, sudah jelas ya kalau 2 days ago ada ago gitu. Berarti itu past simple. Berarti berarti kalian hanya perlu memikirkan verb 2 dari move. Jadi langsung tambah d, move. Dan selanjutnya number 5. Apa yang saya mau di number 5 ini, saya mau kalian rubah kalimat ini. Ini kan kalimat present karena ini ada s atau is-nya ya. Present. Rubah ke kalimat positif bentuk past simple. Past simple kalimat positifnya sih seperti apa? Subjeknya apa? Yes, very good. My mom. Rumus positif tadi apa? Verbnya. Pakai verb 1 atau verb 2? Ingat, hanya positif yang verb 2. Berarti tugas kalian adalah merubah take. Take itu verb 1-nya adalah take. Kenapa ini S? Karena ini kalimat present. Jadi pakai S. Take. Verb 1. Verb 2-nya apa? Took. Sebagai tambahan verb 3-nya adalah taken. Berarti kalian gunakan took my photo away. My mom took my photo away. Ya, itu dia penjelasan mengenai past simple. Oke, jangan kapok-kapok nonton video saya karena video seri ini belum berakhir karena masih ada tenses yang lainnya. Jadi kalian pantengin terus channel English Side because English Side is where English meets your needs. Cheers!